ada ya pengertian yang lain bahwa gizi itu diartikan sebagai proses di mana organisme ini menggunakan makanan yang dikonsumsi, ya. Secara apa? Secara normal melalui proses digesti, ya, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal tidak, ya. Ada yang diserap, ada yang disalurkan, ada yang disimpan, ya, dalam metabolisme tubuh, dan ada yang dikeluarkan. Lalu yang dikeluarkan ya berupa urin, BAB, keringat, ya. Untuk apa semuanya itu? Gizi itu untuk mempertahankan pertumbuhan dan fungsi normal dari organ, ya. Coba kamu makan yang nggak bergizi, nanti kamu lemes, nggak bisa mikir. Nah, terus sedangkan ilmu gizi atau nutrition science, ya, itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Ya, jadi ilmu gizi ini, ya, ilmu yang mempelajari sesuatu tentang makanan, ya, yang terdiri dari apa saja. Ada karbohidrat, ada protein, protein dibagi lagi, protein hewani dan protein nabati, ada lemak, ya, ada vitamin, ada mineral. Ya. Sedangkan yang ada lagi yang mengartikan bahwa ilmu gizi ini menggunakan berbagai ilmu. Tahu contohnya ya, ilmu fisiologi atau ilmu hayat. Ilmu yang bukan ilmu lain. Kalau ilmu biologi ini misalkan ya, karbohidrat itu ada unsur apa saja sih karbohidrat? Memang kita tidak pelajari mendetail, ya. Ada karbon, ada oksigen, ya seperti itu, ya. Itu ada maltosa, ada galaktosa, nah seperti itu. Karbohidrat itu secara kimia. Ilmu yang fisiologi. Terus patologis, misalkan kekurangan, ya, kekurangan zat gizi, salah satu zat gizi misalkan protein, nanti bisa menyebabkan apa? Penyakit apa? Ya, kalau kekurangan protein, salah satunya bisa menyebabkan kwashiorkor. Kalau kekurangan karbohidrat bisa menyebabkan marasmus, ya. Kalau kekurangan dua-duanya bisa menyebabkan protein dan karbohidrat dan protein, berarti kwashiorkor, marasmus, ya, seperti itu. Dan beberapa ilmu yang lain. Terus gizi, ya. Di sini zat gizi yang diperlukan tubuh yang berasal dari makanan. Jadi gizi itu, ya, yang diperlukan tubuh yang berasal dari makanan, bukan dari obat-obatan, ya. Zat gizi unsur yang terdapat dalam makanan yang mempengaruhi kesehatan. Kayak gizi itu, ya, zat yang diperlukan tubuh yang berasal dari makanan. Tapi kalau zat gizi unsurnya, ya, oh daging berarti apa? Protein, ya. Proteinnya ada, dagingnya proteinnya. Kandungannya berapa sih daging sapi, daging ayam? Nah, sayur. Nah, seperti itu. Itu zat gizinya, ya, unsurnya. Terus misalkan nasi, ya, jagung. Nah, di situ ada zat gizinya apa di situ? Karbohidrat, telur, ya. Telur itu tidak semuanya protein. Ada karbohidratnya. Ada, ya. Karbohidratnya yang mana? Yang kuningnya, ya. Yang proteinnya yang mana? Yang putih. Nah, itu namanya zat gizi. Sedangkan zat gizi atau nutrisi, ya, senyawa kimia yang terkandung, ya, dalam makanan yang diserap dan digunakan
untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi zat gizi ini senyawa kimia yang terkandung dalam makanan. Ya, apa kandungannya tadi? Ayam, telur. Ya, kandungannya apa? Protein. Tempe, tahu, protein nabati. Ya, itu adalah merupakan zat gizi unsurnya. Iklan ya. Inspektorat. Ulangi lagi ya. Jadi zat gizi itu ada nutrisi di mana ada senyawa kimianya. Ya tadi ya, tapi kita tidak mempelajari secara detail. Oh, protein itu isinya apa sih kandungannya? Ya, secara mendetail tidak ya. Apa kita jelaskan karena kita mempelajari dengan sekilas. Contohnya like kamu askem, nanti akan dikupas sedalam mungkin. Ya, persalinan dikupas. Tapi kalau kita perlu aja yang tahu, oh ini loh gizi ibu hamil, gizi ibu menyusui, itu apa saja, ya, gizi pada remaja, gizi pada lansia, nah, ya. Terus di sini ya, gizi itu ada dua, ada yang mendasar, ada yang tidak mendasar, ya, ada esensial dan tidak esensial, ya. Gizi yang esensial ini, ya, ini tidak bisa disensi dari tubuh kita, maka didapat dari mana? Dari makanan. Contohnya apa? Vitamin nggak bisa kita dapat dari tubuh kita. Vitamin, mineral, asam amino, asam lemak ini nggak bisa. Ya, didapat disensi dari tubuh kita harus dari makanan, ya dari sayuran, dari buah, nah seperti itu. Ya. Sedangkan zat gizi yang tidak mendasar atau esensial ini yang dapat stay dalam tubuh. Ya, dari zat gizi tentu yang bersumber dari diet. Diet itu dari makanan. Misalkan karbohidrat, simpenlah kebanyakan karbohidrat. Kebanyakan lemak disimpenlah. Ya, 2 hari nggak punya, misalkan besok nggak ada duit, nggak makan. Nah, itu bisa diambilkan dari tubuh. Tapi kalau vitamin mineral, ya, dan asam amino serta asam lemak itu tidak bisa didapat dari tubuh. Sehingga nanti kalau kekurangan vitamin C, ya, vitamin A dan lainnya, nah itu bisa mempengaruhi tubuh. Misalkan vitamin A kekurangan, yuk mata kita yang berhubungan dengan mata, ya, vitamin C penyakitnya beri-beri seperti itu. Ya. Jadi diet yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi kan sumbernya tadi dari diet, dikonsumsi sehari-hari. Ya, ada yang dibuang, ada yang disimpan, ada yang disalurkan. Gitu. Akan karbohidrat ya jadinya gemuk kayak bukot ini, ya, subur jadi. Kalau apa subur, ya. Tapi kalau vitamin tidak bisa, harus kita dapatkan dari makan. Adalah bahan yang mengandung zat gizi, ya. Sehingga Anda melihat yaitu triguna makanan dalam bentuk piramida makanan. Ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin mineral, ya, ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Triguna ada zat pengatur, yang pertama zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur. Ya, kalau tenaga ya dari karbohidrat, zat pembangun ya dari protein daging dan sebagainya, protein hewani maupun nabati. Zat pengatur dari vitamin dan mineral, sayuran, buah, seperti itu. Terus di sini keadaan gizi ya itu diartikan di mana akibat keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan dan penggunaan. Iya, jadi keadaan gizi itu dipengaruhi oleh keadaan akibat keseimbangan antara apa yang kita makan dan diserap dan yang digunakan itu harus ya. Kalau nggak seimbang nanti kelebihan ya, kayak bukotima ini kelebihannya ya, yang dimakan sama yang diserap yang digunakan. Tutup dari luar. Sedangkan status gizi itu merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu.
dari status gizi itu. Bentar deh ya, putusan telepon. Halo Mbak San. Yo wis maru ngajar aku gitu. Wis. Yo. Jadi status gizi adalah dana ekstri dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu ya. Nah, variabelnya apa? Ada karbohidrat, vitamin dan mineral. Malnutrisi, di mana keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan satu atau lebih zat gizi. Ya, ini 4 bentuk malnutrisi. Ya, ada undernutrition, yaitu di mana kekurangan konsumsi pangan secara relatif, yaitu semuanya, entah itu dari karbohidrat, dari proteinnya, dari lemaknya, maupun dari vitamin dan mineral. Spesifik defisiensi, kekurangan zat gizi tertentu, misalkan salah satu apa dari vitaminnya, apa dari karbohidratnya, atau dari proteinnya. Salah satu. Over nutrition, kelebihan konsumsi pangan, ya. Semuanya lebih, entah dari lemak, vitamin mineralnya, karbohidratnya maupun proteinnya. Kalau imbalance itu seimbang, ya. Posisi zat gizi yaitu seimbang antara ya, tidak karbohidrat, protein, vitamin seimbang, tidak kekurangan dari salah satu atau lebih ya dari zat gizi. Terus ini ada ruang lingkup ilmu gizi ya. Secara klasik, zat gizi itu dihubungkan dengan kesehatan tubuh serta mengatur proses kehidupan ya dalam tubuh. Sekarang ini ya, zat gizi mempunyai pengertian yang luas, di samping untuk kesehatan gizi yang dikaitkan dengan potensi ekonomi seorang, ya karena gizi yang berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar dan produktivitas kerja. Jadi maksudnya di sini bahwa pengertian gizi ini mempunyai pengertian luas, di samping kesehatan gizi ya juga dikaitkan dengan ekonomi seorang potensi. Ketika ekonominya rendah atau kurang atau di bawah standar, maka dia tidak akan produksi ya yang mengandung zat gizi yang lebih bagus ya. Pokoknya perutnya kenyang ya sudah, ntar tidak memperhitungkan apakah yang saya maksud atau tidak ya. Pokoknya saya sudah kenyang ya sudah, entah itu makan sama kerupuk sudah, yang penting bisa mengisi perut tuh ya. Tidak memberikan apakah ada proteinnya, ada sayurnya atau tidak memperhitungkan ya. Tidak hanya dikaitkan dari segi ekonomi, tetapi gizi ini juga dikaitkan dengan perkembangan otak. Ketika kekurangan protein ya, kurang protein ya, itu juga akan mempengaruhi perkembangan otak kita. Tidak hanya perkembangan, tetapi pada bayi dan balita itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Nah, untuk kita tidak bisa tumbuh lagi, nggak bisa berkembang, tetapi kita yaitu mempertahankan supaya sel-sel yang ada di tubuh kita tidak mati ya, mati ya mudah rusak ya, apalagi mudah jatuh sakit. Terus selain untuk perkembangan otak, juga kemampuan belajar dan produktivitas kerja ya. Jadi zat gizinya kurang, nanti juga akan mempengaruhi kita belajar, produktivitas kerja kita juga akan menurun. Kenapa ya? 5L letih lesu lunglai ya, lemas. Kenapa? Gara-gara lapar, jadi gitu ya.
lapar karena zat gizi sudah makan, tapi zat gizinya tidak terpenuhi dengan bagus. Terus ini ada sejarah perkembangan ilmu gizi, ya. Di situ ya ada sebelum 400 sebelum Masehi, Hippocrates ini menemukan bahwa makanan itu sebagai sumber panas yang dibutuhkan manusia, ya. Pada tahun 1743 sampai 94 ini ada Anthony Lavoisier sebagai bapak ilmu gizi, ya, yang menemukan bahwa makanan ini sebagai sumber energi, ya. Pada tahun 1907 ada Wilbur Ottawa Carter, dia merupakan perintis ilmu gizi yang ada di Amerika. Dia juga menyusun bahan makanan, ya, dan memberikan perintis sebagai penyuluhan gizi pada masyarakat pada tahun 1894, ya. Terus pada abad ke-19 ada Mackenzie, ya. Ini membedakan ada karbohidrat, lemak, dan protein. Terus pada pertengahan abad 19 ada Rubner, dia juga menemukan ya urin dan feses, ya, yang ditentukan dari berbagai unsur makanan. Ya. Jadi diteliti bahwa urin dan feses ini ditentukan dari berbagai susunan makanan. Ya. Pada tahun 1926, Marie Schwartz ya, merupakan profesor ilmu gizi yang pertama ada di Universitas Columbia, New York, ya, Amerika Serikat. Pada abad 20 ada 4 tokoh ya di bidang ilmu gizi yang membuka penyusunan konsep gizi. Ada Hopkins, ya, ada Eichmann, ada Medel, dan ada Osborne. Ini merupakan bapak ilmu atau merupakan tokoh yang membuka penyusunan konsep gizi. Nah, ini ada penemu mineral dan kalsium, ya. Pada tahun 1808 ini ditemukan di dalam darah, bahwa penggumpalan dalam darah ini, ya, kalsium ditemukan di penggumpalan darah. Jadi dilihatkan sehingga akan tahu, ya. Pada tahun 1808 juga ditemukan zat besi, ya, oleh Boussingault, ya. Di sini zat esensial untuk membawa oksigen dalam sel darah merah. Dan pada tahun 1840, ya, bahwa zat gizi ini digunakan sebagai penyembuhan anemia. Ya, zat gizi ini bisa didapat dari makanan, ya, terutama yaitu protein, ya, dan sayuran. Cuma sayuran yang warnanya hijau, tidak hanya sayuran dan buah. Pada tahun 1900 natrium klorida, ini ditemukannya natrium klorida, kalium, kalsium, ya. Juga ada cairan tubuh yang memerlukan konsentrasi elektrolit. Ya, nanti bisa dibaca warnanya penuhan mineral. Nah, ini langsung saya ke vitamin, ya. Vitamin ini ditemukan pada abad 20 oleh Lin, dokter Inggris, yang menemukan penyakit survi, yaitu karena kekurangan vitamin D, ya. Nah, itu ya ditemukan beri-beri, ya, pada tahun 87 oleh Takaki dari Jepang, ya. Terus pada tahun 1997 Eichmann juga dia menemukan, ya, burung menderita radang saraf. Ya, jadi dulu percobaannya adalah burung, bukan manusia. Terus dia dilihat kenapa kok dia menderita saraf, ternyata dia kekurangan vitamin B1. Makanya orang yang menderita saraf dia akan diberi vitamin B1. Ya, misalkan dia kok lupa, omongannya kok ngeramya, biasanya dikasih B1. Terus zaman di sini ada, nanti bisa dibaca sendiri, pada zaman pelayaran, ya, bahwa ada Vasco da Gama pada tahun 1907 juga ini, ya, dia pada awal kok sering terserang penyakit gusi bengkak, ya,
terus giginya kok mudah tangga, maksudnya lepas ya, terus kok gangguan pencernakan ya, ternyata setelah ini ya kok banyak kematian, ternyata setelah diteliti ya mereka kekurangan vitamin C ya. Kenapa? Karena vitamin C ini tidak bisa didapat dikonsumsi dari makanan, maaf, vitamin C ini ya eh, dia tidak mengkonsumsi makanan segar. Vitamin C didapat dari makanan yang segar. Ya contohnya ya buah jeruk, ya cabai juga vitamin C-nya tinggi, tapi ya bikin perut sakit sama kebanyakan cabai, buah. Terus perkembangan ilmu gizi di Indonesia, ya di sini ada ilmu Wan Gizi pada abad ke-20 yang mengatakan the golden nutrition science. Ya, ini pada abad 20 ya terakumulasi penemuan tentang penyebab terjadinya gangguan penyakit yang berkaitan dengan gizi, ya, dan perkembangan kebijakan program gizi serta implementasi ya. Nah ini bisa dilihat ya bahwa Dr. Puspo Negoro ini dia berpidato di Fakultas UI ya pada tahun 52. Dia menerjemahkan bahwa gizi ini ditemukan sebagai nutritionnya digunakan dalam istilah ilmiah. Sehingga pada tahun 55 istilah ilmu gizi ya nutrition science resmi digunakan dalam kurikulum Fakultas Kedokteran UI. Selain itu pada tahun 58 ya Purwo Sudarmo ini merupakan guru besar ilmu gizi yang pertama di Indonesia, sehingga beliau disebut dengan Bapak Gizi Indonesia. Ya. Nah ini ya pada Perang Dunia II ini banyak diidentifikasi penyakit akibat kekurangan gizi, misalkan itu ada serotalmia, ya. Terus di Indonesia juga ini gizi baru berkembang pada tahun 75-an ya, walaupun sudah mengikuti anjuran WHO dan PBB. Ya. Kita tahu pada zaman dulu kalau mau makan namanya daging, mau makan ayam itu hanya 1 tahun sekali. Kenapa? Karena harus memelihara dulu. Kalau sekarang enggak toh, kita tinggal beli sudah ada. Ya. Terus pada pelita kedua ya kebijakan nasional tentang perkembangan gizi ditegaskan melalui Impres nomor 14 tahun 74 bahwa program gizi mulai dijalankan secara nasional. Ya. Itu bisa dilihat nanti ya ada pada tahun 76 sampai 7 ini Kedes memberikan vitamin A dosis tinggi pada 85 Kecamatan Pulau Jawa. Kenapa? Karena vitamin A ini sangat penting sekali, terutama bagi mata ya. Terus ya, pada tahun 7 sampai 9 September tahun 76 ya, Departemen Kesehatan melakukan loka karya lintas sektor nasional tentang penyuluhan gizi di Cimaja, Bogor. Tapi dulu memang ya tidak, dulu masih tersentralisasi, sekarang sudah terdesentralisasi semuanya, tidak pada pusatnya pemberian penyuluhan gizi ya desa-desa ya. Terus pada tahun 76 Mendagri menginstruksikan gubernur dan bupati mendukung program UKS dan dilengkapi dengan PMT ya. Di sini ada pengelompokan ya, ada makronutrisi atau zat gizi makro, komponen terbesar dari susunan diet serta fungsi menyuplai energi dan zat gizi. Contohnya apa dari zat gizi makro ini? Yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, ya, makromineral dan air. Terus ada mikronutrisi, yaitu adalah zat gizi mikro, ya.
Nah, zat gizi mikro ini terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat itu terdiri dari glukosa dan serat. Ya. Kalau lemak atau lipid atau lipida disebut lemak itu atau lipida itu terdiri dari asam linolenat atau omega 6, asam linolenat omega 3. Terus protein. Ya. Protein atau disebut dengan asam amino yaitu terdiri dari leusin, ya, isoleucin, lisin, methionine, ya, fenilalanin, trionin, valin, hidrogen, dan nitrogen serta non esensial. Ini adalah kandungan yang ada di protein. Ya, mineral itu terdiri apa saja nanti bisa dilihat ya, ada sel kalsium, ya, ada natrium, ada kalium, ya, ada magnesium, ada zat besi dan sebagainya ya. Vitamin A, nah, ya vitamin A ini untuk retinol ya, vitamin D itu kolesterol ya, nanti bisa dilihat untuk unsur kimianya. Nah ini merupakan pengelompokan berdasarkan kebutuhan ya. Ada zat tenaga, ada zat pembangun, ada zat pengatur ya. Jadi yang paling mendasar yang paling dasar ini merupakan zat pengatur. Yang tengah-tengah ini merupakan zat pembangun. Ya, benar apa salah? Kalau kamu, oh diam aja.